Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan sebuah materi tentang pembuatan pestisida nabati dari daun sirih. Sebelumnya itu saya izin memperkenalkan diri, saya Maulana Abdul Aziz dari kampus UIN Suska Riau. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tersebut. Yang pertama itu penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dapat mencemari lingkungan Bapak Ibu sekalian, dan residu pestisida dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi diperlukan alternatif yang lebih aman dan mudah dibuat, seperti penggunaan daun sirih. Kandungan dari daun sirih ini memiliki senyawa aktif yang bersifat antimikroba dan insektisida. Lalu tujuan dari pembuatan pestisida nabati dari daun sirih ini yaitu Bapak Ibu memanfaatkan daun sirih sebagai bahan pestisida alami, mengurangi penggunaan pestisida kimia, mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara ramah lingkungan, dan mengetahui proses pembuatan pestisida nabati dari daun sirih tersebut Bapak Ibu. Untuk manfaatnya yaitu pestisida nabati yaitu lebih ramah lingkungan, mudah dibuat dari bahan yang telah disediakan, biaya relatif lebih murah, mengurangi pencemaran tanah dan lingkup air, membuat peningkatan kesehatan tanaman. Lalu ada kandungan dari daun sirih. Nah, kandungan dari daun sirih ini memiliki senyawa aktif yaitu seperti minyak asiri, eugenol, kafikol, tanin, dan fluid. Nah, Bapak Ibu, untuk fungsi dari daun sirih ini yaitu menghambat pertumbuhan jamur dan menekan perkembangan bakteri yang menyerang pada tanaman kita. Lalu ada untuk mengusir serangga ataupun hama pengganggu pada tanaman karena memiliki aroma yang tidak sedap. Untuk alat dan bahan yang dapat kita gunakan yaitu alatnya itu seperti blender, pisau, ember, saringan, dan botol semprot. Dan sedangkan untuk bahannya yaitu daun sirih seberat 200 gram, air 1 liter, sabun cair secukupnya, yaitu sebagai perekat dari pestisida tersebut Bapak Ibu. Prosedur pembuatannya itu yaitu langkah-langkah pertama itu yaitu mencuci bersih daun sirih. Lalu kita lakukan potong-potong hingga kecil, lalu masukkan ke blender dan haluskan sehalus mungkin, dan campur dengan sedikit air dan rendam selama 24 jam atau kita simpan selama 24 jam Bapak Ibu. Nah, setelah kita simpan selama 24 jam, lakukan penyaringan pada daun sirih tersebut yang telah kita diamkan tadi. Tambahkan sabun sedikitnya sebagai perekat dan masukkan ke dalam botol semprot. Cara penggunaannya yaitu aplikasikan pada tanaman, semprot pada daun ataupun batang. Untuk waktu pengaplikasian dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Frekuensi penggunaannya ulangin setiap 5 atau 7 hari sekali, tidak terlalu sering ya Bapak Ibu. Nah, hindarkan penyemprotan saat hujan. Untuk mekanis kerjanya yaitu yang pertama itu aroma minyak asirihnya itu mengganggu aktivitas serangga dan membuat serangga itu menjauh, menurunkan nafsu makannya, karena kandungan dalam minyak asirih ini, daun sirih ini, yaitu memiliki aroma yang tidak disukai oleh serangga Bapak Ibu. Nah, lalu ada senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit seperti menekan bakteri, jamur, dan patogen secara alami. Lalu ada mengurangi serangan hama pada tanaman, melindungi daun, batang, dan akar dari kerusakan hama. Lalu membantu menjaga kesehatan tanaman secara alami supaya lebih kuat, segar, dan produktivitasnya dapat meningkat Bapak Ibu. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya itu ramah lingkungan, mudah terurai, aman bagi manusia dan hewan, dan bahan mudah diperoleh. Untuk kekurangannya Bapak Ibu, dari daya simpannya itu cukup pendek, efektivitasnya rendah dibandingkan dengan pestisida kimia, perlu
pengaplikasian berulang. Kesimpulannya, daun sirih dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati yang efektif dan ramah lingkungan. Kandungan minyak etilsirol, eugenol, dan kevikol berperan dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Pembuatan pestisida nabati dari daun sirih ini relatif lebih murah, aman, dan mudah dibuat. Penggunaan pestisida nabati dapat mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.